Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran Part 2 untuk materi kelas 10 semester genap. Submateri adalah alat pembayaran, di mana pada submateri alat pembayaran transaksi yang digunakan adalah tunai dan non-tunai. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik terdiri atas dua ranah, yaitu ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Untuk ranah pengetahuan, peserta didik mampu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Untuk ranah keterampilan, peserta didik mampu menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Alat pembayaran sendiri mempunyai pengertian adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindakan pembayaran dalam berbagai hal. Alat pembayaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu tunai dan non-tunai. Untuk alat pembayaran non-tunai tidak terlepas dari sejarah perkembangan uang. Dalam sejarah perkembangan uang terbagi menjadi beberapa tahapan. Dimulai dari 1. Tahapan barter, di mana pada tahapan barter, transaksi adalah pertukaran barang dan dengan barang, barang dengan jasa, jasa dengan jasa. Pada transaksi barter dimulai pada saat zaman prasejarah. Yang kedua, tahapan uang barang, di mana pada tahapan uang barang, barang tertentu digunakan sebagai uang untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa. Misalnya, kerang dipakai pada saat atau zaman India kuno, atau garam yang digunakan pada zaman Romawi kuno. Yang ketiga, tahapan uang logam. Yang keempat, tahapan uang kertas dan logam. Yang kelima, tahapan uang giral. Yang keenam, tahapan uang elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Syarat uang: 1. Diterima oleh semua pihak atau acceptability. 2. Tahan lama dan tidak mudah rusak atau durability. Yang ketiga, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama atau stability of value. Yang keempat, mudah disimpan, mudah dipindahkan atau portability. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Yang keenam, memiliki satu kualitas saja atau uniformity. Dan yang ketujuh, jumlah uang terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity.
Fungsi uang. Fungsi uang terdiri dari fungsi asli. Fungsi asli uang: 1. Sebagai alat ukur atau medium of change. Alat tukar adalah fungsi utama dari uang karena pada hakikatnya penggunaan uang untuk mempermudah proses pertukaran. 2. Sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang sebagai satuan hitung agar mempermudah menentukan nilai barang atau jasa. Fungsi turunan. 1. Sebagai alat pembayaran. Misalnya, membayar biaya pendidikan. 2. Sebagai penyimpan kekayaan. Misalnya, uang ditabung di bank. Yang ketiga, sebagai pembentuk modal. Uang dapat dipakai untuk membuka usaha. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Uang dapat dipakai untuk membeli atau berinvestasi rumah. Yang kelima, sebagai alat penunjuk harga. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. 1. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral. Untuk di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Uang kartal terdiri atas uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari untuk bertransaksi. Misalnya seperti ini. 2. Uang giral diterbitkan oleh bank umum. Contohnya seperti ini. Berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai atau full body money. Uang bernilai penuh atau full body money adalah uang dengan jenis intrinsiknya atau nilai bahan baku sama dengan nilai nominal atau nilai yang tertera pada uang tersebut. Contohnya adalah uang logam. Uang logam yang terbuat dari jenis logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis pada uang tersebut. Contohnya, untuk membuat uang logam dengan nominal Rp500 dibutuhkan biaya bahan baku berupa logam yang nilainya Rp500. Uang yang terbuat dari logam pada umumnya memiliki nilai nominal yang kecil yang dibuat dengan ciri-ciri khusus untuk menghindari pemalsuan. 2. Uang tidak bernilai penuh atau representative full body money. Uang yang tidak bernilai penuh. Jenis uang ini adalah uang yang memiliki nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contoh dari jenis uang yang tidak bernilai penuh adalah uang kertas. Uang kertas adalah uang yang diterima oleh semua masyarakat sebagai alat pembayaran meskipun nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya, membuat uang kertas 100.000 dibutuhkan biaya bahan baku yang nilainya
di bawah nilai nominal uang 100.000. Oleh karena itu, uang kertas disebut sebagai fiduciary money atau uang kepercayaan. Jadi, dasar uang kertas adalah kepercayaan atau trust kepada pemerintah atau bank sentral yang menjamin atas peredaran uang kertas tersebut. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pengelolaan rupiah terdiri atas beberapa tahap. 1. Tahapan perencanaan. 2. Tahapan pencetakan, di mana Bank Indonesia selaku bank sentral melakukan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Yang ketiga, pengeluaran. Yang keempat, pengedaran. Yang kelima, pencabutan dan penarikan jika uang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang keenam, pemusnahan dari uang yang telah ditarik. Unsur-unsur pengaman uang. 1. Uang kertas rupiah terbuat dari kapas. 2. Adanya tanda air atau watermark dan electrotype. Yang ketiga, pada beberapa bagian tercetak secara kasar di permukaan atau intaglio. Yang keempat, gambar saling mengisi atau recto verso. Yang kelima, gambar berubah warna atau optically visible ink atau disingkat OVI atau OVI. Gambar akan berubah warna jika dilihat dari sudut tertentu. Yang keenam, tulisan mikro atau mikroteks. Pada tulisan tersebut tidak dapat dilihat karena ukurannya yang sangat kecil. Untuk melihat tulisan tersebut dibutuhkan alat khusus. Yang ketujuh, adanya mini teks atau tulisan yang kecil yang masih dapat dilihat tetapi tidak terlalu kelihatan. Untuk memperjelas tulisan tersebut dibutuhkan kaca pembesar atau lup. Yang kedelapan, gambar tersembunyi atau latent image. Untuk melihat gambar tersembunyi bisa ditempatkan di bawah sinar dengan sudut kemiringan tertentu. Yang kesembilan, adanya cetakan kasat mata atau visible ink. Yang ke-10, adanya cetakan tidak kasat mata atau invisible ink. Cetakan tersebut dapat dilihat pada sudut kemiringan tertentu dan akan menampakkan bayangan. Yang ke-11, adanya benang pengaman atau security thread. Yang ke-12, adanya nomor seri atau serial number. Menggunakan alat dengan sinar ultraviolet akan menunjukkan ornamen-ornamen saat disinari seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jika tidak menunjukkan ornamen seperti gambar yang ada, maka hampir dipastikan uang tersebut palsu. Untuk melihat ornamen-ornamen seperti gambar tersebut, bisa menggunakan alat yang dilengkapi sinar ultraviolet. Alat pembayaran non-tunai
terdiri atas 1. Cek dan bilet giro. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayarkan sejumlah dana yang tercantum dalam cek tersebut. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya. 2. Uang elektronik. Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informatika, maka pembayaran non-tunai ikut juga berkembang dengan adanya uang elektronik. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau dengan istilah top up. Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran ekonomi. 3. Kartu debit dan ATM. Kartu debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Konsekuensi akan mengurangi tabungan dari pemilik kartu tersebut. Kartu ATM. Kartu ATM adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan penarikan tunai dan pemindahan dana atau transfer, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu. 4. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran memiliki prinsip buy now, pay later, atau membeli sekarang dan membayar nanti, di mana pada saat transaksi kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit kartu dan pemegang kartu dapat melunasi di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara penerbit kartu dan pemegang kartu. Demikian pemaparan dari materi Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran Part 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.